Selamat datang di Kata Amrita. Hari ini saya akan membacakan sebuah artikel dari Opini ID tentang makna 3 kata ajaib, maaf, tolong, dan terima kasih. Sejak kecil kita pasti diajarkan oleh kedua orang tua tentang sopan santun kepada siapapun dan dimanapun itu. Namanya bersikap sopan dan santun itu perlu, malah wajib. Ada banyak sekali hal yang diajarkan perihal sopan santun. Contoh simpelnya adalah selalu meminta maaf jika kita telah berbuat kesalahan. Menggunakan kalimat yang baik ketika meminta pertolongan dan mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah memberikan bantuan atau apapun kepada kita. Seiring berkembangnya peradaban, kata seperti maaf, tolong, dan terima kasih seolah mulai dilupakan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak lagi beranggapan bahwa ketiga kalimat tersebut begitu sakral dalam berhubungan antar makhluk sosial. Orang dengan mudahnya menghilangkan kata tolong ketika memerlukan bantuan. Contohnya, ambilin sepatu gue dong di lemari. Atau ketika mereka tidak sengaja menyakiti hati seseorang, bukan kata maaf yang dilontarkan, melainkan baperan banget sih, itu doang sih padahal. Jika ponsel kita telah menjadi sebuah smartphone, sebagai usernya, kita juga harus bisa lebih pintar lagi, apalagi perihal norma sopan santun dalam bermasyarakat. Ingatlah bahwa kata maaf, tolong, dan terima kasih merupakan kata sakral yang memiliki makna begitu mendalam. Bagaimana bisa ketiga kata tersebut menjadi kalimat sakral penuh makna dalam hubungan sosial? Kita mulai dari kata tolong, kenapa ini sangat berarti. Suatu hari ada 2 orang yang tengah memerlukan bantuanmu. Orang pertama berkata, "Tolong ambilkan buku gue di meja." Lalu orang kedua berkata seperti ini, "Ambilkan buku gue di meja." Dengan posisi sebagai penolong, mana kalimat yang membuatmu dihargai? Pastinya kalimat yang diucapkan oleh orang pertama kan? Nah, sebagai seorang penolong, pasti akan lebih ikhlas dan senang jika ada yang meminta pertolonganmu dengan menggunakan kalimat yang santun dan enak didengar kan? Bukan kalimat yang membuat si penolong merasa dirinya seorang kacung karena diperintah seenaknya. Jangan menganggap dengan menggunakan kata tolong berarti kita merendahkan diri. Tidak seperti itu. Menggunakan kata tolong berarti kita menghargai dan menghormati orang yang hendak memberikan kita bantuan. Selalulah ingat bahwa kita adalah makhluk sosial, di mana kita akan selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Jika kamu dalam urusan meminta tolong saja tidak baik, bagaimana kamu bisa yakin orang akan membantumu ketika sedang kesusahan? Masuk ke makna maaf. Kenapa maaf begitu sakral? Kalau berbuat salah, ya harus minta maaf. Jangan membela diri, apalagi mencibir dengan kalimat, "Alah, gini doang, baperan banget sih." Dan entah sejak kapan ketika kita berbuat salah, yang seharusnya mengucapkan kata maaf menjadi berubah menjadi, kamu baperan sih. Sungguh terlalu kalau kata Bang Haji Rhoma Irama. Banyak orang sangat enggan mengucapkan kata maaf. Kenapa? Mereka merasa kalah dan lemah jika kata itu terlontarkan. Padahal meski kita mengucapkan kata maaf, bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita kalah pula loh. Meminta maaf membuat diri kita menjadi lebih mulia karena berani mengakui kesalahan yang kita perbuat. Kita akan lebih banyak belajar dan memperbaiki kualitas diri pula kalau berani meminta maaf.
Hal lain yang membuat orang enggan meminta maaf adalah rasa takut jika permintaan maafnya tidak diterima. Mari berpikir secara sederhana, entah akan dimaafkan atau tidak, biarlah menjadi urusan belakangan. Setidaknya kita telah mengucapkan kata maaf. Kalian perlu tahu, seseorang akan berada di level lebih tinggi jika dia berani mengakui kesalahannya, meminta maaf dengan penuh ketulusan, dan menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Untuk kata ketiga, terima kasih. Kenapa kata ini begitu berharga? Apa sih bentuk penghargaan kepada orang yang telah meluangkan waktu untuk membantu kita? Materi, barang, piala, piagam, atau yang lain? Tidak melulu soal materi. Salah satu bentuk simpel untuk menghargai bantuan mereka adalah dengan mengucapkan terima kasih. Kalimat terima kasih memang sangat sederhana, tapi begitu berharga karena dengan kalimat itu merupakan bentuk apresiasi kepada seseorang yang telah membantu kita. Terima kasih tidak hanya dilontarkan ketika kita telah mendapatkan bantuan. Ketika kita selesai berbelanja, entah di warung atau dimanapun, daripada hanya memberikan uang lalu langsung pergi, alangkah baiknya sebelum pergi kita mengucapkan terima kasih. Kata sederhana ini bisa membuat sang pedagang lebih senang dalam menjajakan dagangannya. Sekalipun waktu terus berlalu merubah zaman, tetapi jagalah selalu norma-norma dalam hubungan sosial. Terlebih 3 kalimat di atas: maaf, tolong, terima kasih. Jangan sampai kamu lupakan, bahkan ditinggalkan. Ini menjadi kata yang wajib untuk selalu kita ingat. Terima kasih sudah mendengarkan Kata Amrita. Karena kata adalah doa.